Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you guys are always healthy and happy. Okay, so today we are going to discuss about narrative text. I already told you about the highlight of narrative text last meeting, but today we are going to um, learn more about narrative text. Alright, as usual, before we begin our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready? Okay, let's get it. So everyone, here are the materials we are going to discuss today. The first one is propose, and then generic structure, and also types of narrative, and the last is about regular and irregular verb. Alright, so let's continue. In the highlight video last meeting, I already told you about purpose of narrative text. That is to amuse or to entertain, right? Untuk menghibur ya. But karena ini text, jadi kita tambahkan reader. Jadi untuk menghibur pembaca. Now here, sekarang kita coba kenalan sama generic structure-nya ya. Di narrative text itu ada apa saja sih? The first one is orientation, and then complication, resolution, and reorientation. Jadi ada ini ya, generic structure di narrative text. Orientation itu apa sih? Orientation itu adalah biasanya introduction of characters, places, time, and etc. Jadi kayak perkenalan atau pembukaan cerita gitu ya. Biasanya ngenalin tokohnya, siapa, karakternya gimana, kemudian tempat kejadian, waktu, dan lain sebagainya, latar tempat, waktu, dan lain sebagainya. And then we have complication. Nah, di complication ini biasanya adalah beginning of conflict or problem. Jadi permulaan konflik gitu ya, permulaan permasalahan di cerita tersebut. Itu namanya complication. Kemudian ada resolution. Resolution itu adalah solution of the problem or end of the problem. Jadi kalau tadi ada masalah, berarti di paragraf yang bagian resolution ini adalah penyelesaian atau pemecahan masalahnya gitu ya, dari masalah yang tadi ada di complication. Nah, di resolution itu adalah solusinya gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini sebetulnya optional ya. Biasanya jarang ada sebetulnya di naratif. Tapi juga ya kadang-kadang ada gitu. Ini biasanya berisikan conclusion atau moral value gitu. Jadi si penulis ceritanya itu langsung ngasih konklusi ya. Jadi ngasih kesimpulan cerita ini tuh kesimpulannya bla 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 gitu, atau hikmahnya itu bla 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 gitu. Tapi kebanyakan narrative text itu justru kita yang harus cari tahu gitu ya, si cerita ini tuh sebenarnya mau ngasih moral value apa sih, mau ngasih hikmah apa sih, atau mau ngasih pesan moral apa sih gitu. Nah, makanya itu yang buat narrative text ini quite interesting ya, menarik gitu, karena kita harus cari tahu ini maksud penulis ngasih cerita ini tuh poinnya apa gitu. Sampai sini insyaallah clear ya. Jadi yang biasanya sering ada di naratif itu cuma 3 sih sebetulnya, orientation, complication, sama resolution. Kalau reorientation itu kadang-kadang bahkan jarang sebetulnya ya. Alright, selanjutnya we have types of narrative. Ini sebetulnya tanpa sampaikan juga mungkin teman-teman semua udah tahu ya tipe-tipe naratif itu, karena kemarin kan clue-nya naratif itu adalah unreal story atau fiction ya, jadi cerita yang tidak nyata. Jadi teman-teman pasti udah bisa menyimpulkan bahwa setiap cerita yang kejadiannya unik, aneh, atau mungkin ya unlogic gitu ya, tidak masuk akal, itu pasti masuk ke dalam narrative text. Tapi di sini kita coba discuss lagi ya, ada apa aja sih types-nya dari narrative text itu. Nah, ini ada several types. The first one is we have folktale. Folktale itu adalah cerita rakyat ya. Contohnya ya banyak lah ya, kalian tahu. Silakan cari tahu sendiri saja, banyak ya. Kemudian ada fairy tale. Ini fairy tale udah kelihatan ya dari gambarnya, di situ ada gambar Tinkerbell. Jadi ini yang
berhubungan sama fairy, yang sama peri-perian dan lain sebagainya gitulah pokoknya ya. Kemudian yang selanjutnya ada fable. Fable itu kalau dilihat dari gambarnya itu ada hewan ya, berarti cerita yang tokohnya itu adalah hewan. Nah itu nggak masuk akal kan ya, hewan bisa ngomong. Kalau di dunia nyata itu kaget ya. Nah itu disebut fable ya, atau fabel. Kemudian yang selanjutnya ada legend. Legend ini legenda, banyak banget ya cerita legenda yang kita tahu. Kemudian juga yang terakhir ada myth atau mitos ya. Ini juga sama, banyak cerita-cerita mitos di daerah asal kita ya, terutama di Jawa Barat gitu. Banyak juga sih di cerita-cerita mitos yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak. Nah, jadi tipe-tipe cerita yang tadi kita udah sama-sama discuss itu adalah tipe-tipe cerita naratif. Untuk lebih detailnya kalian bisa searching lagi ya. Nah, selain itu juga kalian bisa tahu juga ciri-ciri khusus dari naratif teks itu ada apa saja sih. Nah, biasanya naratif teks itu pasti diawali sama kalimat kayak once upon a time, a long time ago, a very very long time ago gitu ya. Pokoknya yang kalimat pembuka yang dramatis itu biasanya adalah naratif. Terus juga pasti ada action verb gitu ya, kata kerja yang menunjukkan aksi kayak lari, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kata-kata penyambung ya, atau kayak conjunction yang udah pernah kita bahas ya, kayak sebelum, sesudah, kemudian, dan lain sebagainya. Gitu-gitulah pokoknya, nanti silakan cari tahu lagi. Oke. Nah, selanjutnya we have regular verb and irregular verb. Kita mulai dulu dari regular verb ya. Nah, kemarin kan di highlight video udah disampaikan ya bahwa naratif itu biasanya menggunakan verb bentuk kedua atau bentuk lampau. Di sini kita bisa lihat pembagian verb berdasarkan V1, V2, V3-nya ya. Jadi ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, biasanya kosakata yang awalnya itu disebut verb 1, ya ada di situnya verb 1, kemudian berubah jadi verb 2 and verb 3. Nah, kalau regular verb itu perubahan dari V1, V2, V3-nya itu nggak jauh beda gitu ya. Biasanya hanya tinggal ditambahkan ed atau d saja, seperti di contoh yang ada di gambar ini. Okay, let's try to practice our pronunciation ya. Kita coba cara pengucapannya. Please repeat after me. Kita bacanya dari depan ke pinggir ya. Cold, cold, cold. Describe, described, described. Try, tried, tried. Enjoy, enjoyed, enjoyed. Cut, cut, cut. Oke, nice. Nah, ini kata-kata awalnya hanya tinggal ditambahkan ed atau d saja ya. Nah, jadi kalau untuk regular verb itu mudah, tinggal ditambah ed atau d. Yang sulit itu adalah kita bisa tahu itu regular verb atau irregular verbnya gimana. Nah, oke, sebelum ke sana tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di regular verb ya. Meskipun di sini hanya tinggal ditambahkan ed atau d saja, nah ada beberapa kata yang ada pengecualian atau kespesialan sendiri ya. Kayak di contoh nomor 3, yang try itu kan huruf belakangnya y ya. Ketika dia mau ditambahkan ed, maka berubah jadi i. Alright, now let's continue to irregular verb. Kalau tadi regular verb itu yang beraturan, nah ini kebalikannya, irregular verb itu yang tidak beraturan. Kita lihat verb 1, verb 2, and verb 3-nya ini benar-benar beda ya gitu, enggak. Kalau yang tadi kan masih sama ya, tinggal tambahin ed sama d aja. Nah, kalau yang irregular verb ini benar-benar berubah si katanya ya.
Oke, sebelum kita lebih lanjut penjelasannya, kita coba dulu pronunciation-nya ya. Please repeat after me. Kayak tadi ya, kita bacanya dari depan ke samping ya. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Draw, drew, drawn. Sing, sang, sung. Swim, swam, swam. Alright, nah itu untuk irregular verb. Kita nggak bisa nentuin juga gimana cara perubahannya ya, apakah semuanya berubah jadi I, A, U gitu ya urutannya atau kayak gimana, itu sebenarnya nggak bisa. Cuman my tips gitu ya, kalau tips dari Miss untuk menentukan itu adalah regular atau irregular verb, itu caranya kita coba si verb one-nya, misalkan ini ada satu kata ya, kata dasarnya ya, kata aslinya, verb 1. Nah, kata tersebut kita tambahkan ed, cobain tambahin ed. Kalau misalkan dibacanya dan didengarnya enakeun gitu ya, enak didengar dan enak diucapkan, kemungkinan besar itu adalah regular verb ya, atau yang berurutan. Jadi tinggal tambahkan ed saja. Tapi kalau misalkan didengar dan diucapkannya nggak enakeun gitu ya, kayak kurang gimana gitu, berarti kemungkinan besar itu adalah irregular verb gitu. Gimana dong kalau misalkan ternyata itu irregular verb? Ya mau tidak mau berarti untuk saat ini harus buka kamus dan dilihat di kamus, atau bisa juga searching kayak gitu ya. Contoh misalkan nih ada satu kata apa ya, misalkan walk, berjalan. Berjalan, coba deh kalian tambahin ed di belakangnya. Jadi walked. Apakah enak didengar atau kurang enak didengar? Kalau enak didengar berarti betul itu regular verb. Tapi kalau kurang enak didengar berarti itu kemungkinan irregular verb. Nah, silakan kalian coba dengan kata-kata yang lain ya. Dicobain tambahin ed apakah enak didengar dan enak diucapkan atau tidak. Gitu. Kalau iya berarti dia regular verb, kalau enggak berarti dia irregular. Dan harus lihat di kamus atau di internet ya, di Google search bisa dicari. Oke, sampai sini is there any questions atau memang masih bingung? Mudah-mudahan clear ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. If you have any questions, you can ask me in the comment, or you can ask me in group chat ya. Kita silakan tanyakan di chat group atau boleh melalui komen. Okay, so this is the end of my explanation. I hope you are understood with the materials. Thank you very much for your attention. After finishing our lesson, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I'll see you guys when I see you, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.